Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bu Wulan yang telah mendampingi presentasi kita pada siang hari ini, dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang telah bersedia untuk mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 3. Sebelumnya saya Rizal Sofi dengan NPM 1065 dan rekan saya Puspita Eka Fitri dengan NPM 1059. Saya Sri Rahayu dengan NPM 060. Saya Eka Maria dengan NPM 079. Saya Siti Muti dengan NPM 073. Ya, kalimat merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam bahasa. Bahasa dapat terbentuk dari rangkaian-rangkaian kalimat, dan kalimat yang efektif tentunya akan menjadikan suatu komunikasi, interaksi, dan bahan bahasa itu menjadi lebih baik. Untuk itu, kita akan mempelajari mengenai transformasi kalimat, tata bahasa universal, dan variasi parametrik dalam kaitannya pembentukan sebuah kalimat. Baik, yang pertama yaitu transformasi. Transformasi merupakan proses mengubah atau mengalihbahasakan sebuah kalimat dari satu bentuk atau struktur menjadi bentuk atau struktur yang lain tanpa mengubah makna dasar kalimat tersebut. Nah, setelah ini akan saya sampaikan contoh-contoh dari transformasi kalimat ini. Ya, transformasi kalimat yang pertama yaitu ada pelesapan atau delesi. Delesi di sini yaitu penyederhanaan kalimat sehingga kalimat itu akan menjadi lebih efektif. Saya contohkan di sini, saya tuliskan. Yang pertama ada pelesapan awal atau delesi yang ada di awal. Di sini saya contohkan sebelum kalimat yang belum dilesapkan, yaitu meskipun dia terlambat, dia tidak lupa membawa tugasnya. Kemudian setelah dilesapkan menjadi meskipun terlambat, dia tidak lupa membawa tugasnya. Dari situ kalimat ini menjadi lebih efektif dan lebih efisien dalam penggunaan sebuah kalimatnya. Jadi di sini menghilangkan kata dia, namun tidak menghilangkan makna dari kalimat tersebut. Yang selanjutnya ada pelesapan sisipan. Saya contohkan di sini kalimat yang belum dilesapkan, yaitu kemarin Budi pulang terlambat dan Budi lupa mengunci pintu. Setelah dilesapkan, kita menghilangkan kata Budi di akhir ataupun di tengah-tengah kalimat ini menjadi kemarin Budi pulang terlambat dan lupa mengunci pintunya. Walaupun sudah dilesapkan, maknanya tetap sama, yaitu Budi pulang terlambat dan lupa mengunci pintunya. Namun kalimatnya menjadi lebih pendek dan lebih efisien lagi. Yang selanjutnya ada pelesapan yang di akhir, di mana kalimat yang dilesapkan adalah pada akhir kalimatnya. Saya contohkan di sini, kalimat sebelum dilesapkan ada aku sudah melupakan kejadian kemarin, tetapi dia belum melupakannya. Nah, akan kita lesapkan dengan menghilangkan kata melupakannya menjadi aku sudah melupakan kejadian kemarin, tetapi dia belum. Nah, di sini kalimatnya menjadi lebih ringkas, menjadi lebih efisien, tetapi tidak menghilangkan makna dari kalimat tersebut. Selanjutnya ada kalimat delesi atau pelesapan murni. Nah, pelesapan murni ini digunakan untuk menjadikan kalimat itu sesuai dengan makna yang ada ataupun kalimat yang sebelumnya. Jadi saya contohkan kalimat sebelum mendapatkan pelesapan, yaitu dia memakai baju merah dan dia juga memakai sepatu hitam. Jika kita melihat kalimat sebelum
sebelum diresapkan ini menjadi sangat panjang, menjadi kalimat yang panjang dan kurang efisien, sehingga kita resapkan dengan menghilangkan dia juga memakai, menjadi dia memakai baju merah dan sepatu hitam. Dengan menggunakan resapan murni membuat kalimat ini menjadi lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya ada penggabungan. Nah, transformasi kalimat juga terdapat penggabungan, yaitu menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat yang bermakna sama dan lebih efisien. Saya contohkan di sini kalimat 1. Siswa melaksanakan belajar di ruang 3. Kalimat 2, siswa melaksanakan diskusi di ruang 3. Di sini ada dua kalimat yang menjelaskan suatu ataupun sebuah kegiatan. Nah, kemudian kita transformasikan dengan cara penggabungan kalimat menjadi siswa melaksanakan belajar dan diskusi di ruangan 3. Yaitu maknanya tetap sama, siswa belajar dan diskusi di ruangan 3, namun dengan menggunakan kalimat yang telah ditransformasikan menjadi lebih efektif dan efisien. Dan itulah salah satu tujuan ataupun manfaat dari transformasi kalimat, yaitu untuk menyederhanakan kalimat tanpa menghilangkan makna yang ada. Selanjutnya, contoh transformasi kalimat selanjutnya yaitu pemasifan. Pemasifan adalah mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Contohnya, kalimat awal, Jan memukul nyamuk. Kalimat transformasinya adalah nyamuk dipukul Jan. Keempat, mengubah kalimat minta menjadi kalimat tanya atau perintah. Kalimat awalnya, ayah meminta Andi untuk membantu ibunya. Kalimat transformasinya, Andi, tolong bantu ibumu, kata ayah. Contoh transformasi kalimat kelima yaitu pengingkaran, mengubah makna kalimat menjadi sebaliknya. Contohnya, kalimat awal, aku senang belajar matematika, bertransformasi menjadi aku tidak senang belajar matematika. Keenam, pembalikan atau inversi. Misalnya, pola kalimat awal suatu kalimat adalah subjek predikat. Maka kalimat transformasi dapat dibentuk dengan membalik pola kalimat menjadi predikat subjek. Contohnya, keluarga itu sangat harmonis, bertransformasi menjadi sangat harmonis keluarga itu. Selanjutnya ada transformasi sintaksis. Sintaksis adalah cabang dari ilmu linguistik yang mempelajari struktur, urutan, dan hubungan antar kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam suatu bahasa. Nah, contoh dari transformasi sintaksis yang pertama adalah kalimat tanya terbuka. Kalimat tanya terbuka itu cenderung memiliki jawaban yang cukup panjang. Misalnya, bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut mengenai pengalaman Anda dalam hal ini? Apa yang bisa Anda sampaikan tentang gagasan ini? Bagaimana cara Anda biasanya menyelesaikan masalah ini? Bisakah Anda menceritakan lebih lanjut mengenai latar belakang Anda? Yang kedua adalah kalimat tanya tertutup. Nah, kalimat tanya tertutup ini cenderung memiliki jawaban yang relatif singkat. Misalnya ya atau tidak. Yang pertama, contohnya, apakah kamu suka makanan pedas? Itu bisa dijawab dengan iya atau tidak. Yang kedua ada, apakah kamu pernah berkunjung ke luar negeri? Apakah kamu menyukai musik klasik? Apakah kamu menyukai saudara kandung? Dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah perbedaan pertanyaan dan pernyataan. Kalimat pernyataan atau kalimat deklaratif merupakan kalimat yang berisi pernyataan atau suatu hal yang bersifat informatif tanpa mengharap respon dari orang yang mendapatkan kalimat ini. Kemudian selanjutnya adalah kalimat pertanyaan. Pertanyaan atau kalimat interrogatif merupakan kalimat yang ditujukan untuk menanyakan sebuah informasi kepada orang lain dan orang lain tersebut harus menjawabnya.
pernyataan itu kemarin kami menemui pria itu di sebuah pusat perbelanjaan di daerah Kemang. Kemudian yang kedua, Pak Bakri ditunjuk sebagai ketua RT 5 yang baru. Rumah Pak Bapak telah dibobol maling kemarin malam. Acara musik yang diselenggarakan malam tadi berlangsung meriah. Kemarin aku melihat Putri sedang berdiri di taman. Nah, kalimat tersebut tidak merupakan suatu jawaban karena hanya bersifat informatif. Selanjutnya ada contoh pertanyaan. 1. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Kapan kau akan melunasi semua hutangmu? Dari mana kamu dapat taksir itu? Dan di mana aku bisa membeli sandal bermotif batik itu? Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat pertanyaan yang di mana kalimat tersebut membutuhkan suatu jawaban dari orang yang mendapatkannya. Kemudian materi selanjutnya yang akan kami bahas yaitu mengenai parametrik. Apa pengertian dari variasi parametrik? Variasi parametrik itu adalah istilah dalam bahasa dan linguistik yang mengacu pada variasi struktur atau ciri suatu bahasa yang dapat dijelaskan dengan pengaturan atau penyesuaian parameter tertentu. Istilah parameter ini mengacu pada aspek dari suatu bahasa yang mungkin berbeda dengan bahasa lainnya. Jadi, variasi ini itu akan membantu kita untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan antar bahasa di seluruh dunia. Ada beberapa contoh dari variasi parametrik. Yang pertama yaitu ada variasi dialek. Bahasa mungkin berbeda antar dialek. Contoh variasi ini antara lain yaitu penggunaan kata ganti orang kedua, tunggal. Contohnya seperti Anda, engkau, kamu, atau penggunaan kata seperti kakak dan abang untuk saudara kandung tertentu. Kemudian, contoh variasi parametrik yang kedua yaitu ada perbedaan morfologi. Beberapa bahasa memiliki parameter morfologi yang berbeda. Misalnya, dalam bahasa Arab, kata kerja dapat dikonjugasikan dengan kata dan perasaan serta dapat menjadi parameter variasi. Contohnya seperti kata at-tasrif yang berarti juga change atau perubahan. Secara leksikal juga dapat diartikan dengan inflection atau infleksi, declension atau deklinasi, dan conjugation atau konjugasi. Kemudian untuk contoh variasi parametrik yang ketiga yaitu ada perubahan fonologi. Fonologi, seperti yang kita ketahui, itu berkaitan dengan bunyi suatu bahasa. Contoh variasi parameter dalam konteks ini yaitu ada pada perubahan konsonan atau vokal dalam berbagai dialek suatu bahasa. Seperti kata upama menjadi umpama dengan ditambahi dengan konsonan M. Kemudian variasi parametrik yang keempat yaitu ada variasi sintaksis. Perbedaan struktur kalimat dan tata bahasa juga dapat menjadi parameter variasi. Misalnya, bahasa Latin memiliki urutan kata yang berbeda dengan bahasa Inggris. Seperti bahasa Latin amicus meus venit et me, bahasa Inggrisnya itu bermakna my friends come to me. Kemudian, contoh variasi parametrik yang kelima yaitu variasi fonemis. Bahasa seringkali memiliki fonem yang berbeda. Fonem adalah suatu bunyi yang membedakan makna suatu bahasa. Contoh perubahan fonemik yaitu termasuk pada pengucapan tomat. Pada bahasa Amerika itu kata tomat diucapkan dengan tomato, dan tomato dalam bahasa Inggris itu diucapkan dengan tomato. Kemudian contoh variasi parametrik yang selanjutnya yaitu perbedaan sosial. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu. Misalnya, bahasa yang digunakan oleh generasi muda saat ini dalam kelompok tertentu itu sering menggunakan bahasa gaul. Contohnya, salvo, gamon, galvo, garing, dan lain sebagainya. Kemudian contoh variasi parametrik yang selanjutnya yaitu perubahan bahasa sehari-hari dan lisan tertulis seringkali terdapat perbedaan. Nah,
Perbedaan ini contohnya yaitu pada struktur kalimat dan kosakata itu ada pada tulisan bank. Ketika ada pada tulisan itu tulisannya adalah BANK. Namun ketika dilisankan bukan BANK tetapi menjadi bank. Ya baik. Untuk tambahan saja, di contoh kalimat pertanyaan tertutup. Jadi pertanyaan tertutup tidak hanya menggunakan kata apakah. Jadi tadi telah disampaikan kalimat tertutup adalah kalimat tanya yang hanya membutuhkan jawaban yang singkat. Itu bisa menggunakan kata siapa, kemudian di mana. Nah, itu bisa menggunakan kata-kata itu untuk sebuah pertanyaan dengan jawaban yang singkat. Yang selanjutnya ada perbedaan dari falsafah murni dan falsafah sisipan. Nah, falsafah murni itu digunakan untuk hal yang sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Jadi walaupun di sini menghilangkan banyak kata, namun tetap memiliki makna yang sesuai dan lebih singkat. Sini, kemudian kalimat falsafah sisipan itu hanya salah satu kalimatnya. Nah, di sini ada di seperti itu. Nah, itu tambahan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan dipahami dengan baik oleh teman-teman. Nah, ini ada daftar pustaka dari kami dalam mencari referensi atau sumber bacaan dalam pembuatan makalah kali ini. Sekian dari kelompok kami. Yang terpenting, transformasi kalimat adalah proses digunakan untuk menyederhanakan kata tanpa mengubah makna yang ada dalam kata tersebut. Kemudian ada variasi-variasi, kemudian ada ya perbedaan-perbedaan. Itu adalah termasuk dalam variasi bahasa, di mana bahasa masing-masing daerah itu berbeda. Sehingga di sini kami menyampaikan perbedaan-perbedaan itu dalam kajian variasi parametrik seperti itu. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kelompok kami, jalan-jalan tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.